wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, berarti semuanya kabarnya baik ya hari ini. Sudah sarapan semua anak-anak ibu? Sudah, alhamdulillah. Oke, baik. Pagi hari ini bagaimana perasaan anak-anak berangkat sekolah? Senang, sedih, atau biasa saja? Senang? Alhamdulillah, berarti sudah tidak sabar ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut Oke, duduk siap dulu ya anak-anak, duduk siap, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, kepada anak-anak ibu silakan berdiri, karena kalau menyanyikan lagu nasional itu kita harus berdiri untuk menghormati dan formal, dalam sikap formal ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Nah, baik, sudah selesai. Sekarang anak-anak bisa duduk kembali. Nah, sebelumnya coba anak-anak lihat kiri dan juga lihat kanan. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, berarti hari ini masuk semuanya anak-anak. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu sehat dan semangat untuk sekolah dan belajar. Nah, hari ini ada yang tahu tidak kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai gas karbon di sekitarku. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Tentang rumah kaca. Benar sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya lagi nih kepada anak-anak. Ada yang tahu tidak pencemaran itu apa? Ya, benar, pencemaran itu merupakan lingkungan yang awalnya bersih menjadi tidak bersih. Nah, ada yang tahu tidak contoh dari pencemaran? Benar, pencemaran udara, pencemaran air, benar sekali. Nah, selanjutnya anak-anak melakukan jadi hari ini itu kita akan belajar mengenai gas karbon yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan anak-anak tuh akan mengetahui apa saja penyebabnya dan apa saja cara supaya kita bisa mengurangi gas karbon yang ada di bumi. Nah, sebelum kita memulai, Ibu bagikan dulu asesmen awal. Nah, ini
Jadi anak-anak kerjakan dulu, pertama tulis nama dan juga presensi, jangan lupa, dan kerjakan soalnya. Ibu kasih waktu 7 menit karena ini soalnya mudah ya anak-anak. Tidak perlu mencontek, jangan mencontek ya anak, tidak boleh mencontek. Kerjakan saja sebisanya karena ini tidak akan mempengaruhi nilai, ini hanya asesmen awal, tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Oke, dimulai dari sekarang. Jangan ada yang mencontek. Jika sudah selesai, segera tunjuk tangan dan berikan ke depan. Baik, sudah selesai semua ya anak-anak. Selanjutnya kita akan bermain game. Siapa yang mau bermain game? Angkat tangan. Oke, mau semuanya bermain game. Nah, kita hari ini akan bermain game mengenai gas karbon di sekitarku. Mari kita mulai. Nah, kita mulai dari box nomor 1. Mari kita buka. Nah, apa iklim di Indonesia? Ada yang tahu nggak anak-anak? Apa Indonesia? Tropis. Mari kita coba ya, apakah benar tropis? Benar, tropis. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang kedua, apa penyebab dari pemanasan global? Ada yang tahu nggak anak-anak? Apa itu penyebabnya? Menggunakan sepeda motor, menanam pohon di sekolah, menyapu halaman rumah, berjalan kaki ke sekolah. Apa? Yang A. Mari kita coba. Benar, ayo tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, yang selanjutnya, nomor 3. Bagaimana cara kita mengurangi gas karbon? Yang pertama, menggunakan sepeda motor saat berpergian. Yang B, menggunakan deterjen banyak busa. Yang C, membuang sampah ke sungai. Yang D, berjalan kaki ke sekolah. Apa? Yang A. Mari kita coba. Salah. Mari kita buka yang nomor 4. Ada berapa musim di Indonesia? Ada 2, musim panas dan juga musim kita ulang ya anak-anak. Tadi ada beberapa soal yang salah. Kita start again. Nah, yang pertama, cara kita mengurangi gas karbon yaitu dengan menggunakan berjalan kaki ke sekolah. Yang benar itu ya anak-anak. Yang kedua, musim di Indonesia ada 2. Nah, yang ketiga, penyebab pemanasan global yaitu menggunakan sepeda motor. Dan yang terakhir, iklim di Indonesia adalah tropis. Ayo kita lihat skornya berapa nih. Waduh, benar semua. Itu tangan anak-anak. Wah, anak-anak ibu pintar semua ya. Nah, oke, jadi mari kita baca dulu. Di sini ada sebuah berita. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Ini berita dari Detik Jateng. Judulnya Kualitas Udara Semarang. Kualitas udara Semarang zona oranye. Dinkes meminta kelompok rentan bermasker. Nah, jadi isi dari berita ini adalah polusi udara di Kota Semarang rata-rata berada dalam kategori kuning hingga oranye. Jadi masyarakat yang masuk kelompok sensitif diminta untuk waspada penyakit serta memakai masker. Berarti masalah yang ada di berita ini apa anak-anak? Betul, masalah mengenai udara. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak penyebab dari masalah ini? Coba ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Oke, silahkan. Oh, benar. Jadi masalah tadi mengenai udara yang buruk itu disebabkan oleh kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan masih banyak lagi. Ada juga pembakaran hutan. Nah, selanjutnya ayo
Di sini Ibu akan menjelaskan dulu materinya. Ini materi mengenai pemanasan global. Pemanasan global. Nah, pemanasan global itu merupakan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Jadi ya anak-anak, bumi sekarang ini menurut anak-anak panas atau enggak? Panas. Nah, kira-kira menurut anak-anak berapa tahun yang lalu itu bumi sepanas ini atau tidak? Tidak, benar. Nah, kok bisa ya sekarang itu menjadi lebih panas daripada dulu? Itu karena ada yang namanya pemanasan global, anak-anak. Nah, kok bisa ya terjadi pemanasan global? Nah, jadi pemanasan global disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Kemarin kan kita sudah belajar ya mengenai mengenai efek rumah kaca. Nah, contoh gas rumah kaca itu ada gas karbon dioksida, belerang dioksida, karbon monoksida, dan metana. Jadi ini ada gas karbon dioksida, gas karbon di sekitar kita. Nah, apa yang menyebab gas rumah kaca di atmosfer meningkat? Nah, yang pertama itu ada alih fungsi lahan. Jadi biasanya kan ada orang yang ingin ada lahan itu mau dibuka bangunan atau mungkin pabrik dan sebagainya, itu biasanya lahannya kan dibakar. Nah, jadi asap-asap dari bakaran tadi itu menyebabkan karbon dioksidanya ini semakin meningkat, anak-anak. Jadi asap karbon dioksida itu berupa asap dari pembakaran lahan tersebut. Nah, selanjutnya aktivitas kendaraan. Ayo, siapa yang biasanya suka naik motor sama bapak ibu terus ada kendaraan yang asapnya tebal hitam seperti itu. Nah, jadi asap pada kendaraan bermotor itu juga merupakan karbon dioksida. Nah, selanjutnya itu ada limbah rumah tangga. Loh, kok bisa limbah rumah tangga itu kan tidak ada asapnya, Ibu? Nah, bisa anak-anak. Jadi apabila limbah rumah tangga itu tidak ditanggulangi dengan baik, maka uh, akan muncul bakteri-bakteri yang akan mengurai sampah. Nah, bakteri-bakteri tersebut akan menyebabkan munculnya gas karbon dioksida dan juga gas metana. Makanya walaupun tadi sampah dibiarkan saja itu tidak ada asapnya, tapi tetap menyumbangkan gas karbon di bumi. Nah, selanjutnya, bisakah kita ikut serta mengurangi pemanasan global? Jadi anak-anak kita tuh bisa sekali ikut mengurangi pemanasan global. Kira-kira ada yang tahu tidak bagaimana cara untuk mengurangi pemanasan global? Benar, berjalan kaki ke sekolah. Nah, karena anak-anak sudah pintar, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD. Oh ya, Ibu bagi dulu sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silahkan berkumpul di meja yang tengah saja. Nah, ini LKPD-nya. Nah, pertama itu tuliskan dulu kelompok dan anggota, dan kemudian bacalah perintah dengan cermat. Anggota kelompok. Yang pertama ada aktivitas 1. Amati gambar berikut. Ada gambar apa itu anak-anak? Ada gambar pabrik yang asapnya tebal. Nah, pertanyaannya, karbon dioksida apa yang dihasilkan pada gambar tersebut? Ayo, kira-kira apa yang dihasilkan? Betul, asap dari pabrik. Nah, selanjutnya, apa dampak dari kegiatan tersebut jika dilakukan terus-menerus? Maka udara akan tercemar. Kita bisa batuk-batuk, bisa sakit. Nah, kira-kira apa solusi dari masalah ini? Benar, jadi pihak pabrik bisa
menaikkan cerobong asapnya sehingga lebih tinggi supaya tidak terlalu dekat dengan tanah, dan juga mungkin limbah-limbah pembakaran dari pabrik itu bisa ditanggulangi dengan cara yang lain. Nah, untuk kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dengan berjalan kaki ke sekolah kalau dekat. Terus kalau misalnya pengen ke toko atau warung, jangan naik sepeda motor, mending jalan kaki atau naik sepeda. Oke, nah selanjutnya ibu akan membagikan asesmen akhir untuk anak-anak. Dikerjakan secara individu ya, tidak ada yang mencontek. Jangan lupa tuliskan nama dan juga presensi pada atas kertas. Untuk waktu pengerjaannya ibu kasih waktu 15 menit. Jika sudah selesai, angkat tangan, jangan berisik, jangan main-main, kerjakan dengan serius. Baik, sudah selesai anak-anak? Baik, sini. Terima kasih. Nah, ibu koreksi dulu ya. Oke, sudah selesai. Nah, kalau begitu, tadi kan ada permasalahan nih di awal. Kira-kira berdasarkan permasalahan itu tersebut sudah tahu tidak anak-anak? Kira-kira penyebabnya apa? Benar, penyebabnya karena kendaraan bermotor, pembakaran lahan, limbah rumah tangga, dan kegiatan pabrik, asap pabrik, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kira-kira apa nih caranya supaya kita bisa mengatasi hal tersebut? Yang pertama, berjalan kaki, menggunakan transportasi umum, benar sekali. Terus mengolah sampah dengan bijak, benar. Dan tidak membakar hutan sembarangan, benar sekali anak-anak. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa yang paling anak-anak suka atau senangi? Bermain game word wall? Baik, bermain game word wall. Terus ada lagi tidak? Mengerjakan LKPD? Baik, berarti anak-anak senang ya kalau ibu ajak bermain game. Nah, tadi sudah ibu periksa untuk asesmen akhirnya. Setelah ibu lihat ada beberapa anak yang tidak mencapai KKTP. Nah, untuk nanti ibu kembalikan lagi ini hasil kerjanya. Nanti bagi anak-anak yang nilainya di bawah 75, silahkan kerjakan remedial yang ada di buku paket. Dan untuk anak-anak yang dapat nilai di atas KKTP di atas 75 atau di atas 75, silahkan mengerjakan pengayaan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai masih mengenai gas rumah kaca ya anak-anak, efek rumah kaca. Nah, jadi jangan lupa untuk membaca dan juga nanti ibu berikan bahan ajar. Jadi nanti anak-anak bisa membacanya di rumah. Untuk materi besok juga jangan lupa dibaca yang ada di buku. Sepertinya sekian ini dari ibu untuk pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Duduk siap, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.